Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1054 yang sudah lama kita nantikan. Setelah Oda Sensei hiatus 1 bulan, rupanya di chapter pembuka saga terakhir ini begitu mengejutkan. Banyak poin-poin penting yang mulai terkuak, dimulai dari pertarungan di Wano, kemunculan Akagami yang juga mengincar One Piece, sampai dengan Sabo yang berhasil kabur membawa Kuma bersamanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Sesudah terbebas dari jajahan bajak laut hewan buas dan juga Orochi, membuat Wano kini berlahan membaik dan tidak ada warga yang kelaparan ataupun jadi budak lagi. Inilah mimpi yang mereka harapkan sejak 20 tahun terakhir. Namun, dikala mereka sedang menikmati pesta, sebuah masalah baru mengintai Wano. Para Akazaya merasakan aura kemunculan Admiral Green Bull dan sebelum merusak pesta, Akazaya menghadapinya di luar ibu kota. Sebelum mereka bertempur, Green Bull terlihat begitu emosi karena Wano tidak mau berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dengan mulut kotornya, ia menghina tanah Wano, samurai, dan penduduk di sana yang dianggapnya nyawa mereka tidak ada artinya. Green Bull adalah admiral paling bermulut sampah. Berbanding terbalik dengan kekuatannya yang menyuburkan tanah gersang, namun tetap mematikan. Entah mengapa, Green Bull terlihat begitu bengis berada di Wano. Salah satunya ia menghabisi semua sisa-sisa bajak laut Kaido yang jelas-jelas kini mereka bukan ancaman lagi, karena mereka telah dipenjara dan diborgol batu laut. Apakah tindakannya ini sebagai pelampiasan atas ketidakpecusnya dirinya untuk melawan Sabo, hingga Sabo dan rekannya berhasil kabur dengan membawa Kuma? Ya, hari ini bisa saja terjadi. Coba nakama perhatikan, kegagalannya melawan Sabo membuat Akainu memandang remeh Green Bull yang dianggap tidak berguna. Lalu, demi menebus itu semua, ia menuju ke Wano tanpa perintah siapapun. Bahkan Akainu memperingatinya agar tidak melakukan apapun di negeri Wano. Tapi pada kenyataannya, ia menghabisi sisa bajak laut Kaido dan mencoba mengambil kepala Luffy, Kid, dan juga Law. Tujuan ia melakukan semua itu untuk mengembalikan nama baiknya di mata Akainu. Tapi apa yang dilakukannya di Wano akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dan di One Piece chapter 1054 ini pula diungkap jika nama buah iblisnya adalah Mori Morinomi, manusia hutan, bertipe Logia. Nah, meski serangan Akazaya tidak berpengaruh apapun kepadanya, tapi pukulan Kadabo Yamato yang berlapis haki membuat si manusia hutan ini sampai tersungkur di tanah. Namun sayangnya, kedatangan Momonosuke hanya memberi masalah baru. Walau tadinya Momonosuke ingin menirukan kekuatan semburan api Kaido, tapi pada kenyataannya ia gagal melakukan itu. Momo terbelit di antara akar setelah ia menggigit tubuh Green Bull. Lalu bagaimana nasib si naga merah muda ini? Saat Yamato dan Akazaya ingin membantunya, Momonosuke malah melarang Yamato untuk mendekat. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Momo? Apakah ia akan berusaha melawan dengan kondisi tubuh terbelit akar pohon? Ya, besar kemungkinan Momo ingin membuktikan diri jika ia yang saat ini berstatus sebagai shogun bisa melindungi negeri Wano dan bukan menyusahkan orang lain. Dan semoga saja di chapter mendatang ia bisa menghadapi Green Bull dengan caranya sendiri. Di beberapa tahun yang lalu, Oda Sensei pernah memberi sebuah pengumuman jika Akagami akan ke Wano pada tahun 2021. Namun rupanya, rencana Oda Sensei meleset 1 tahun, karena Akagami baru ke Wano di tahun 2022. Kedatangan Akagami sendiri menurut kami berkat berita yang dibuat oleh Morgan. Berita utama yang memperlihatkan jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido hingga menjadi Yonko dengan nilai buronan di angka 3 miliar berry, setara dengan Kid dan juga Law. Sebenarnya bukan itu saja yang mengundang Akagami ke Wano, melainkan penampilan Luffy dalam wujud Nika yang memperkuat ia ingin bertemu Luffy. Jika kita perhatikan Akagami yang lagi memandang poster buronan Luffy,
Ia berkata, "Jadi ini?" Dari perkataan Akagami bisa mengisyaratkan bahwa sejak lama ia sudah tahu jika buah iblis itu adalah buah iblis milik Joy Boy di masa lalu. Namun ia belum pernah melihat bagaimana bentuk fisik dan juga kedahsyatan kekuatannya. Dan setelah mengetahuinya, Akagami mengatakan, "Jadi ini." Ya, bila disambung, jadi ini kekuatan dan bentuk dari buah iblis Nika. Nah, sebenarnya Akagami tidak ingin ketemu Luffy di Wano. Namun karena kekuatan Nika sudah muncul, ia mau tidak mau akan memulai perburuan One Piece. Dari perkataan Akagami bisa diasumsikan bahwa dia akan mengajak Luffy untuk bersama mendapatkan One Piece dengan bermodalkan kekuatan Joy Boy seperti yang sudah diramalkan oleh Roger dulu. Ya, tentu harus dibarengi dengan menemukan Rod Poneglyph terakhir. Di chapter ini pula, kru Akagami mempermasalahkan aksi pembakaran bendera mereka oleh salah satu yang dianggap anak buah Luffy, yaitu Bartolomeo. Lantas, apakah di Wano ini Akagami akan membahas masalah ini juga kepada Luffy atau tidak, dan langsung mencari si pembuat onar? Untuk pembahasan lebih lengkapnya bisa Nakama simak pada video sebelumnya, dan linknya ada pada kolom deskripsi di bawah ini. Sebelum memasuki alur Wano, kita disajikan oleh Oda Sensei dengan sebuah alur reverie, yaitu pertemuan dari kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia untuk membahas permasalahan mereka. Hingga sebuah masalah besar dan satu keputusan dibuat, yaitu Shichibukai yang selama ini dianggap merugikan banyak negara, hingga pada akhirnya mereka dibubarkan. Namun yang menarik dari alur ini, selain pembubaran Shichibukai adalah kerusuhan yang terjadi di sana. Dimulai dengan rencana si brengsek Carlos yang ingin memperbudak Putri Shirahoshi, namun untungnya digagalkan oleh Mosgan. Namun yang paling menarik adalah penyusupan pasukan revolusi untuk membebaskan Kuma. Ya, nasib Kuma begitu tragis. Ia harus menjadi budak Tenryubito, bahkan Bonnie pun sampai menangis melihat hal ini. Nah, Sabo yang tidak terbendung emosinya langsung berusaha menyelamatkan Kuma. Namun aksinya harus dihadang oleh dua admiral, yaitu Fujitora dan juga Green Bull. Pada awalnya, sebuah pemberitaan mengatakan bahwa Sabo mati, hingga membuat Dragon panik. Tapi rupanya di One Piece chapter 1054, kenyataannya berbanding terbalik. Sabo mampu menghadapi dua admiral dan berhasil kabur bersama dengan Kuma. Namun, Raja Cobra dinyatakan mati dan Sabo dituduh membunuhnya. Tapi kami yakin jika itu adalah ulah pemerintah dunia yang memang sejak lama ingin membereskannya. Lalu, kemana perginya Vivi yang dinyatakan hilang? Di sini kami memiliki dua spekulasi. Pertama, diselamatkan Sabo karena dirasa Vivi juga diincar pemerintah dunia. Dan yang kedua, Vivi ditangkap oleh anak buah ini sama. Karena seperti yang kita tahu, Vivi juga menjadi target in sama. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.